Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hamdani. Saya dari Prodi S1 Manajemen Kelas Malam dengan NIM 241224067. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Manajemen Layanan Pelanggan. Oke, di sini ada 5 soal yang akan saya jawab. Untuk soal yang pertama, jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif dalam sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Baik, di sini layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam bisnis karena memiliki peran krusial dalam menciptakan pengalaman positif yang secara langsung mempengaruhi loyalitas pelanggan dan memberi keunggulan kompetitif. Untuk contohnya di sini saya berikan contoh Tokopedia. Tokopedia salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang telah sukses membangun brand yang kuat melalui layanan pelanggan yang responsif dan berbasis teknologi. Untuk strategi Tokopedia di sini mereka menggunakan layanan chat 24/7 dengan chatbot yang dilanjutkan oleh agen manusia jika diperlukan. Fitur pusat bantuan yang mudah diakses membuat pelanggan merasa dihargai dan didengar. Penyelesaian cepat terhadap keluhan seperti keterlambatan pengiriman atau produk tidak sesuai. Komunikasi aktif di media sosial dalam menjawab pertanyaan dan menenangkan pelanggan. Kita next di pertanyaan nomor 2. Berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Oke, di sini saya berikan contoh simulasi naratif dengan dialog pendek. Di sini ada pelanggan dengan ekspresi marah berkata kepada staf layanan, "Saya sangat kecewa, paket saya terlambat padahal ini adalah hadiah ulang tahun. Saya sudah tunggu lebih dari seminggu." Di sini staf layanan dengan suara tenang dan nada empati menjawab, "Saya benar-benar memahami betapa pentingnya paket itu bagi Anda. Dan saya minta maaf atas keterlambatannya. Boleh saya bantu cek dulu detail pengirimannya sekarang juga?" Di sini pelanggan masih dengan ekspresi kesal. Dia bertanya, "Kenapa bisa terlambat? Ini tidak profesional." Dan staf layanan dia menjawab dengan postur tubuh terbuka dan ekspresi serius tapi tetap bersahabat. "Terima kasih sudah menyampaikan ini kepada kami. Saya akan pastikan masalah ini segera kami tindak lanjuti dan kami akan beri update terbaru hari ini juga. Selain itu, kami akan memberikan voucher sebagai bentuk permintaan maaf." Pelanggan mulai tenang di sini dan berkata, "Ya sudah, tolong pastikan saja paketnya cepat sampai." Dan staf layanan berkata, "Terima kasih. Saya pribadi akan pantau pengirimannya dan kirimkan notifikasi ke email Anda. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu saat ini?" Ditutup dengan pertanyaan atau umpan balik. Dan untuk penjelasannya di sini berikut penjelasan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Yang pertama ada komunikasi verbal yang efektif. Di sini saya berikan 4 poin. Yang pertama menggunakan empati. Di dialog tersebut ada contoh, "Saya benar-benar memahami betapa pentingnya paket itu bagi Anda." Kalimat ini menunjukkan bahwa staf berusaha memahami perasaan pelanggan. Ini penting untuk membangun koneksi emosional dan membuat pelanggan merasa dihargai. Untuk poin kedua, meminta maaf secara tulus. Dan dari contoh dialog tersebut, ada kata-kata, "Saya minta maaf atas keterlambatannya." Permintaan maaf yang jelas ini dan langsung menurunkan tensi emosional karena pelanggan merasa keluhannya diakui. Dan poin yang ketiga, memberikan solusi yang bertindak proaktif. Contoh dari dialog tersebut, "Saya akan bantu cek detail pengirimannya sekarang juga dan beri update hari ini juga." Ini menunjukkan bahwa staf tidak hanya mendengarkan, tapi juga bertindak nyata untuk menyelesaikan masalah dan memberi rasa aman pada pelanggan. Dan yang poin terakhir, poin keempat, dari dialog tersebut contohnya ada umpan balik yang terakhir tadi atau pertanyaan, yaitu apakah ada lagi yang bisa saya bantu saat ini? Ini memberikan kesan bahwa staf terbuka untuk membantu lebih jauh yang memperkuat citra profesional dan customer oriented.
Dan yang kedua ada komunikasi nonverbal yang efektif. Di sini saya berikan 3 poin. Yang pertama ada nada suara yang tenang dan ramah. Nada suara yang stabil dan sopan membantu meredam emosi pelanggan. Nada yang agresif atau defensif justru bisa memperparah situasi. Yang kedua poinnya ekspresi wajah yang serius tapi tetap bersahabat. Ekspresi yang tulus mencerminkan kepedulian, membuat pelanggan lebih mudah percaya dan merasa didengar. Dan yang poin ketiga, postur tubuh terbuka dan gestur simpatik. Bahasa tubuh seperti duduk tegak, sedikit membungkuk ke depan dalam arti tanda mendengarkan, dan mengangguk saat pelanggan berbicara, memperkuat pesan bahwa staf fokus dan peduli. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari seluruh 7 materi yang Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Oke, menurut saya pribadi dari 7 materi yang kita pelajari kemarin, yang paling penting untuk dikuasai adalah materi pertama, yaitu konsep dasar layanan pelanggan. Kenapa? Karena di sini konsep dasar layanan pelanggan sangat penting untuk dikuasai karena menyangkut interaksi langsung antara perusahaan dan pelanggan. Yang pada akhirnya akan menentukan citra, reputasi dan keberlangsungan bisnis di era sekarang, di mana pelanggan bisa dengan mudah beralih ke kompetitor hanya dengan 1 klik. Kualitas layanan pelanggan menjadi penentu utama kesetiaan dan kepuasan. Alasan refleksi pentingnya layanan pelanggan di dunia kerja. Yang pertama, mewakili wajah perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan soft skill yang dibutuhkan di semua industri. Dan yang ketiga, menjadi nilai tambah dalam lingkungan kerja digital. Dan di sini contohnya saya berikan Gojek. Kenapa? Karena Gojek sebagai perusahaan digital di sini sangat menekankan bahwa layanan pelanggan sebagai bagian dari strateginya. Mereka mengembangkan fitur bantuan yang user friendly di aplikasinya. Sistem chat dan email support yang cepat merespons merespon keluhan tim customer service yang dilatih untuk berbicara dengan empati walau lewat teks. Di sini contoh nyata, jika pelanggan mengeluh karena driver membatalkan pesanan, customer service Gojek akan merespons dengan permintaan maaf yang tulus. Untuk penjelasan situasinya, di sini ada solusi cepat. Misalnya seperti ini, dengan memberi voucher atau membantu mencarikan driver lain. Karena di sini saya juga pernah mengalaminya, di mana saya juga tidak hanya 1 kali atau 2 kali menggunakan aplikasi Gojek, dan memang ini yang dilakukan oleh mereka. Respon cepat dan sopan ini tidak hanya meredam emosi pelanggan, tapi juga membuat mereka merasa dihargai dan tetap setia menggunakan aplikasi. Next, pertanyaan nomor 4. Jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan 1 contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Oke, kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan karena pesan yang disampaikan bisa terasa tidak tulus, membingungkan atau bahkan menyinggung. Meskipun secara verbal terdengar sopan dalam layanan pelanggan, kepercayaan dan empati sangat bergantung pada kesan keseluruhan, bukan hanya kata-kata. Misalkan pada yang nonverbal seperti gestur tubuh, ekspresi muka, bahkan kontak mata, dan lain-lain. Mengapa ketidaksesuaian ini berbahaya? Komunikasi verbal menyampaikan pesan secara langsung. Ini karena komunikasi verbal ini menyampaikan pesan secara langsung, seperti nada bicara atau kata-kata. Komunikasi verbal menyampaikan pesan secara tidak langsung, seperti gestur, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, atau postur tubuh. Jika keduanya ini tidak sejalan, pelanggan bisa merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, atau tidak mendapat perhatian yang layak.
Kita lanjut ke contoh konkret kasus kesalahpahaman. Di sini konteksnya pelanggan di toko elektronik berbasis offline. Di sini ada situasi di mana seorang pelanggan datang mengeluh karena produk elektronik yang dibelinya rusak dalam 2 hari. Dan staf customer service-nya di sini mengatakan secara verbal, "Kami akan bantu proses garansinya, Bu. Tidak perlu khawatir." Tapi pada saat yang sama, ekspresi wajahnya datar dan tidak menunjukkan kepedulian. Nada bicaranya datar dan tergesa-gesa. Gestur tubuhnya sambil terus mengetik dan tidak menatap pelanggan. Dan apa yang didapatkan di sini hasilnya pelanggan merasa tidak dihargai dan menyimpulkan bahwa staf tidak sungguh-sungguh. Meskipun secara kata-kata sudah benar, tapi secara gestur dia salah, secara nonverbal. Oke, kita next slide. Dan untuk perbaikannya di sini saya berikan 4 poin. Yang pertama ada pelatihan komunikasi terpadu. Ini meliputi verbal dan nonverbal. Yang kedua, terapkan SOP yang dengan pelayanan yang memadukan soft skill. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran emosional dan empati. Dan yang keempat, feedback dan evaluasi secara berkala. Menurut saya ini adalah 4 poin yang bisa diterapkan untuk bisa memperbaiki kesalahpahaman dalam menyelaraskan komunikasi tersebut. Kita lanjut di pertanyaan nomor 5. Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dengan pendekatan layanan secara logis. Oke, menghadapi pelanggan dengan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif memerlukan strategi layanan yang cepat dan jelas, namun tetap penuh energi dan personal. Untuk itu strategi layanan harus menggabungkan efisiensi logis dan emosional. Beberapa langkah komunikasi dan pendekatan yang bisa diterapkan antara lain di sini ada strategi ada strategi layanan. Kombinasi respon cepat dan koneksi personal itu. Yang pertama, buka dengan energi positif dan profesional. Mulai dengan menyapa secara antusias namun tegas, jangan terlalu datar tapi juga tidak berlebihan. Seperti contohnya seperti ini. "Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah menghubungi kami. Boleh langsung saya bantu untuk solusinya sekarang?" Nah, ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapan bertindak atau untuk sisi yang decisif, dan antusiasme untuk sisi ekspresif. Dan yang kedua, menanyakan masalahnya secara langsung tapi dengan empati. Contohnya, "Agar saya bisa bantu secepatnya, boleh saya tahu secara singkat masalah yang sedang Bapak atau Ibu hadapi?" Nah, di sini memberikan ruang untuk mereka menjelaskan. Kita harus memberikan ruang untuk mereka menjelaskan karena ekspresif suka bicara. Tapi bantu juga dengan arahan pembicaraan ke inti. Kita menjaga pembicaraan agar tetap ke inti. Ini untuk sisi decisif. Dalam arti kita tetap di segi profesional. Oke, next. Yang ketiga, tawarkan solusi dengan tegas dan cepat. "Baik, saya punya 2 opsi cepat untuk menyelesaikan ini, Bapak. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa pilih yang paling cocok. Saya siap bantu untuk memprosesnya sekarang juga." Gunakan kata kunci seperti langsung, solusi, efisien, dan kami proses sekarang. Contohnya seperti itu. Yang keempat, bangun hubungan dengan apresiasi setelah solusi ditawarkan. Jangan lupa beri sentuhan emosional. Contohnya, "Terima kasih atas masukannya. Ini sangat berarti bagi kami. Senang bisa bantu Anda hari ini." Hal penting ini untuk sisi ekspresif yang ingin dihargai secara personal. Dan yang terakhir, yang kelima, akhiri dengan nada optimis dan tindakan yang nyata. Contohnya, "Saya akan kirimkan konfirmasi melalui email atau WhatsApp dalam 5 menit. Dan kami akan pantau kita akan pantau sampai selesai. Kalau ada hal lain, jangan ragu hubungi saya langsung." Hal ini memberikan kesan dan tanggung jawab dan aksi yang konkret. Oke, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Dan next slide. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Saya akhiri sampai sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.